Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sobat manis, welcome back to Bisnis Bisik-bisik Manis. Oke, perkenalkan nama saya Alia Moyana dan teman-teman saya. Halo, aku Nadia Rahman. Halo, aku Isyafrani Firdaus. Halo, aku Nur Ramadan Suraini. Oke, di podcast kita ke berapa sih nih? Ketiga atau keempat ya? Ketiga. Podcast video kita yang ketiga ini kita bakal membahas tentang mental. Oke, sebelumnya teman-teman di sini tahu nggak sih apa itu mental health atau kesehatan mental? Di mana tahu nggak? Kalau menurut saya pribadi sih mental health itu tuh yang berhubungan sama kesehatan jiwa ya. Jadi kayak kita tuh lebih ke nggak kelihatan di luar tapi kelihatannya di dalam. Kerasanya di dalam ya gitu. Kalau dari ini gimana nih gangguan mental? Itu apa tuh? Aku Jangan dulu. Kalau aku sih masih bingung ya, soalnya kayak pas lagi kayak gitu mungkin nggak kerasa juga. Kalau dia gimana nih? Kalau tentang mental itu kayak masuk ke orang yang hampir kehilangan akal ya. Maksudnya kayak gak kehilangan akal sih, kayak jadi kadang tuh gak sadar sama dirinya sendiri. Lebih ke nggak berkontrol gitu. Iya, benar. Kalau menurut aku tuh gangguan mental itu di saat orang ngerasa dirinya dia itu tertekan atau ada tekanan gitu loh. Itu maksudnya kesehatan mental itu bukan itu, tapi kesehatan mental itu kalau jiwa dan raga kita tuh kayak merasa tuh kita happy, merasa kita tuh karena nggak ada beban, tapi kayak lebih meminimalisir beban dan lebih banyak bahagianya gitu. Tapi kalau misalkan gangguan mental itu kondisi di mana seseorang yang kayak tertekan dalam suatu keadaan, saking tertekannya itu tuh sampai mental dia tuh nggak kuat atau goyah, bisa ngelakuin hal-hal yang di luar batas kayak self harm, terus dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan gangguan jiwa itu kan pasti banyak banget jenisnya kan. Ada yang tahu nggak apa itu biasanya? Misalkan skizofrenia. Nah, skizofrenia itu kan halusinasi berlebihan kan, jadi orang tersebut itu nggak bisa ngebedain mana yang asli dan mana yang di dunia hayalannya dia gitu. Iya, itu termasuk gangguan mental. Skizofrenia itu salah satu gangguan mental yang lumayan banyak di Indonesia dan itu pengobatannya emang udah berjalan sih di Indonesia. Dan selain skizofrenia itu ada bipolar juga. Nah, ada yang tahu nggak sih bipolar itu kayak gimana? Kayak rasa Iya, bipolar itu kan kayak panik secara berlebihan sampai biasanya tuh orang yang bipolar tuh ada di saat dimana dia merasa cemas, dia merasa tertekan, padahal itu nggak ada apa-apa. Bener kayak dia tiba-tiba di satu situasi nih dia kayak langsung tertekan, cemas dan merasa dirinya itu kayak ini gue harus ngelakuin apa, gue tertekan sampai bener-bener bisa melukain diri sendiri, serem banget. Kayak serangan panik gak sih? Iya, bisa serangan panik gitu. Bukan serangan panik itu ada satu lagi namanya panik. Iya, panik attack. Iya. Kalau panic attack itu biasanya kalau kita lagi di situasi dimana kita lagi misalkan bingung, tiba-tiba kita gemeteran sendiri. Atau biasanya kan panic attack kan beda-beda ya, ada yang gemeteran, ada yang pusing, ada yang kayak sesek gitu. Nah, terus panic attack ini juga bisa jadi satu ke depresi episode. Bisa jadi salah satu gejala dari depresi episode. Nah, depresi episode itu ya udah kelanjutan dari itu tadi ya. Tapi di sini ada nggak sih yang punya pengalaman gitu tentang kesehatan mental? Jadi kayak barangkali kan kita tuh semua orang punya ada masanya jayanya, ada masa juga kehancurannya ya, ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau masa jaya kita ya kita happy, kita bahagia, kita nggak tekanan kita itu nggak terlalu banyak. Tapi ada juga kan masa-masa yang kita punya banyak tekanan dan itu buat kita stres. Ada nggak sih yang pernah ngerasain kayak atau pernah ke psikiater atau psikolog itu tentang gangguan mental sudah? Tadi yang pernah nggak Rabian?
Aku belum pernah sih kebetulan ya. Tapi nggak apa-apa sih, tapi nggak apa-apa Jangan kalau sampai sih kalau bisa ya. ya jangan sampai kena gangguan. Iya. Tapi kalau sekedar konsulennya tuh nggak apa-apa kan? Tapi kalau konsul ke teman itu kan bisa kan biasanya kayak cerita dan apa sih? Plong aja gitu. Plong ya. aja kan. Kalau untuk lebih jelas, tapi nih kalau misalnya ada nih orang yang nggak kenapa-napa dari luarnya, tapi yang pas dicek ke dokter itu dia sebenarnya ada. iya banyak. ada juga yang gitu banyak. Biasa yang kayak mereka dompetnya tuh tebel banget. Waduh. Dia kalau sudah iya. Kalau Nadia gimana? Pernah nggak ada pengalaman ke psikiater, ke psikolog gitu? Sampai saat ini sih belum soalnya Waduh. soalnya tuh emang masih bisa dijalanin sendiri. Tapi kan kalau misalkan bisa jalan sendiri kan udah butuh tempat. Iya kan di sekitar kita harus punya teman, kerabat yang dekat walaupun emang mereka nggak terlalu peduli banget sama kita dan kita juga nggak terlalu peduli banget sama mereka, tapi misalnya kita masih bisa saling saling ada gitu. Jadi kalau misalnya juga terlalu banget sih nggak bisa gitu. Misalnya kayak ada udah deh bilangnya nih, ada barangnya ceritanya. Tapi ada baiknya kalau misalkan itu baik mengetahui ke ahlinya gitu kan. Iya sih, cuman kan perlu biaya. Betul, semua itu butuh biaya nih. Dia ini guys gara gratis. Isinya yang butuh biaya. Iya, BPJS. Kayak kalau Nadia kabarnya gimana? Ada pengalaman apa gitu kan yang bisa diceritakan teman-teman yang kita di sini? Sebenarnya saya bingung mau cerita apa. Ceritain dong, ini eksklusif ya mas, semua cerita itu eksklusif di sini aja, gak ada. Jangan lupa tabung Aduh, Promosi dulu nih. ayo, mana kita Kalau ke psikolog tuh cuma sebenarnya iseng-iseng doang. Jadi waktu itu saya mau benar-benar nggak ada tempat lain dan orang rumah ya namanya setiap orang pasti ada masalah gitu. Yaudah saya iseng-iseng ke puskesmas. Kita di sana ngobrol-ngobrol sebentar sama dokternya. Ternyata dokternya nemuin kalau misalkan saya sempat gitu. gitu juga, kayak gitu apa? Ditutupin dulu. Oke, dulu ya. Oke. Nah, habis itu saya ternyata harus dirujuk lebih. Karena ada sedikit gangguan di sana setiap malam ya suka keganggu aja sama hal-hal yang cukup memungkinkan orang bisa pada ini ngerasain. Ya udah, gitu aja. Singkat pada Kita ke psikiater, terus di psikiater itu kita bisa cerita, bisa terapi, dan saya lagi menjalani terapi selama sebulan sekali. Awal-awal seminggu sekali, tapi alhamdulillah sekarang sudah berjalan baik. Ada kemajuan gitu. Dan happy juga. Yeay, jangan lupa happy, jangan lupa bahagia terus. Aku mau nanya dong. Boleh. Kan ada nih orang-orang yang bilang kayak ih kalau ke psikiater tuh kayak udah gila gitu loh, dia jadi orang gila gitu. Tapi menurut saya tuh enggak gitu loh, karena itu tuh penanganan paling apa ya? Iya kan, paling utama dan kayaknya tuh harus deh, ya gitu sih. Maksudnya daripada kita salah orang kan. Iya, benar. Jadi ada orang yang kayak takut gitu loh ke psikolog, orang bilang itu kalau ke psikiater kan orang anggapnya aku gila. Iya, ini bener banget. Yang Ini bener banget bener karena kan? iya, bener karena di Indonesia itu orang yang punya gangguan mental banyak masyarakat yang bilang orang itu orang gila. Sebenarnya orang gila itu tuh ada tahapannya, ada dari ya biasa-biasa dulu misalnya kayak dia ada gangguan mental tapi yang ringan masih bisa diatasi dengan obat dan psikiater dan sebagainya. Ada juga tahap sedang, ada juga tahap berat. Nah, yang tahap berat ini bahkan orang-orang di rumah sakit jiwa itu nggak gila, tapi kayak emang mereka dirawat inap di sana. Banyak banget orang yang kayak gitu dan orang yang itu adalah orang gila. Dan sekedar informasi aja, sekarang kita nggak boleh bilang orang gila, tapi ODGJ bilang orang dalam nggak boleh bilang orang gila. Nah ini malah banget, nggak boleh ya, nggak boleh. Malah bagus loh, karena mereka pengen sembuh.
biasanya. Soalnya kalau kayak gitu tuh pasti kita ngelakuin hal-hal yang di luar nalar, kayak bunuh diri. Betul. Itu sebenarnya tuh sampai- tingkat beratnya banget bunuh diri. Iya. Terus tingkat ringannya self harm. Iya, self harm, betul. Nih ada nggak nih anak-anak di sini? Tania, kamu pernah ngelakuin apa aja sih kalau kamu lagi aduh pusing nih, aku ini Tapi stres. itu kan kayak orang yang kayak dia lagi pusing, lagi banyak pikiran, dia kayak suka gambar-gambar. Terus tapi gambar-gambar itu selalu seperti Iya, itu jadi kayak tiba-tiba tuh jadi gambar yang hitam semua. Oh iya, Mungkin itu cara mereka ngeluapin gitu. Iya, ekspresi gini Macam-macam sekarang. Tapi kadang gambarnya itu juga suka nggak dimengerti sama orang-orang Iya. yang jarang ngeliat gitu, jadi kayak susah gitu. Iya. Nah, menurut Nadia tuh kayak gimana nih? Gambar-gambar yang kayak gimana sih? Iya. Apa kamu pernah jangan-jangan? Iya, Jangan pernah. Atau punya teman gitu yang sering gambar-gambar terus dilakukan dia. ada sih, tapi sekarang kayaknya udah nggak tahu sih, pokoknya udah jarang aja sekarang. Betul. Dan kadang orang itu kita tuh sebenarnya peduli, tapi orang itu orangnya kita tuh cuma Mau tahu ya, gitu. penasaran penasaran akan cerita kita aja, tapi nggak peduli sama kita gitu. Iya, jadi kadang tuh pertanyaan niat itu kan kayak penasaran nih kenapa sih dia gak bener kayak gitu, tapi kayak dia tuh pasti nganggep orang-orang tuh kayak alah paling cuma penasaran doang. Jadi kayak kadang tuh bikin tanggapan orang statement kita itu salah gitu. Kadang ada yang beneran mau bantu, ada yang cuma penasaran doang. Jadi kayak bedanya juga susah. Jadi orang yang mungkin ngalamin kesehatan mental itu juga bingung sendiri. yang paling bener tuh ya nanganin ke ahlinya ya sih. Iya, iya. Tapi menurut saya sih ya, orang kayak gitu tuh mungkin karena dia pernah percaya sama orang, tapi orang itu kayak apa ya? Iya, Iya, iya. Bisa jadi sih ya. Nadia pernah Ini kawan dia kan? Iya, ada kawan dia. Emang lo suka Enggak. Baca nih, baca pasti. Tapi pernah doang kelas itu. Iya. Dia semua orang. Iya. sempat trust itu, tapi di handle pakai kita nulis gitu-gitu. Alhamdulillah udah ada beberapa buku. Punya ini. Cuma iseng-iseng ikut doang, antologi. Kalau di cerpen gitu ya, Kak? Iya, antologi cerpen puisi kayak gitu. Terus yaudah, ada bukunya. Ada. Bisa dibeli? Guys, ayo semuanya yang apa ada. Kalau masih Judulnya sama apa? Tanya di deskripsi kalau gak lupa. Iya. ya udah, itu cara saya buat ngurangin trust itu. Jadi kayak nulis terus atau nggak nanti gambar, lukis gitu. Cara ngungkapinnya beda-beda ya. Iya, cara ngobrol orang beda-beda benar. Ada yang cerita, tapi oversharing juga salah satunya. Sumpah ya guys, kalian kalau mau cerita itu jangan sampai oversharing guys, sumpah. Terus kalau ke orang yang kalian baru, tapi kan kadang tuh kita excited banget nih. Kita kan kadang butuh someone to talk gitu. Nah, kita nemuin satu orang yang bisa kita ajak ngobrol, dan saking enaknya gitu kayak easy going gitu, lama-lama kita bakal kebawa jadi oversharing. Itu mau gitu kan guys. Takutnya ada saya orang yang bisa Jadi kita kayak orang. Milih-milih. Iya, betul, milih-milih. Percaya. Bukan milih-milih teman, tapi milih-milih Teman untuk bercerita. Iya. Beda ya. Maksudnya kalau cerita tuh dipilih lah, tidak semua hal harus bisa diceritain. Iya, Yang baru dikenal. ada yang untuk close friend, ada yang untuk knowing gitu. Iya. Jadi aku masuk cosplay-nya AM. Iya, bisa jadi gitu dong. Nah, biasanya tuh kalau misalkan self harm itu tanggapan kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan orang-orang yang self harm atau gimana? Coba Tania ya. Tapi aku masih bingung, self harm kita ngapain? Oh, Harm itu menyakiti diri sendiri. Mau dengan cara apapun, kayak kita udah tahu nih, kayak kita sakit lambung, tapi kita masih makan pedas, itu termasuk self harm. Kita masih minum Coca-Cola, minum bersoda, gitu itu self harm. Terus ada lagi self harm fisik, kayak nyayat-nyayat, terus ngedorin kepala, gunting rambut, terus banyak deh self harm yang
Tapi sih nggak setuju tuh yang gunting rambut. Sih setiap gunting rambut jadi kayak, kamu kenapa, masalah apa? Kesel banget. Bener deh, saya kesal banget kayak, kamu udah apa? Woi, rambut gue udah panjang, woi. Gue mau gunting rambut, berat. Udah fashion ya. Iya, dan lu apa? Gue masalah cerita. Gue mau punya masalah banyak ya. Ya, bener rambutnya. Tanya setuju nggak? Tadi kok Instagram itu yang contohnya yang bilang kapan nanti, tapi tuh dia kalau ngelakuin itu dia ngerasa kayak enak plong, masalahnya hilang gitu Ya, tapi kan ujung-ujungnya kamu sakit. Iya, sakit sendiri. Sebenarnya nggak setuju ya, karena itu menyakiti diri sendiri. Iya, ini nggak self-harm. Iya. Kemarin nih, Cuman kalau kayak kita kan nggak bisa langsung kayak orangnya ngomong kayak kamu tuh nggak boleh, kamu tuh melakukan kamu tuh salah, nggak boleh gitu. kayak boleh loh. Ya kan, nah itu jadi kayak kita harus ngomongnya pelan-pelan. Iya, Deketin dulu ya, Betul. ya, kan. Habis itu ya dikit lah gitu kan cerita biar orangnya nggak terlalu berkelanjutan nih, misalnya kayak nyelek-nyelek nggak bisa Kita tanya ke Nadia. Nadia, ya. bagaimana tanggapanmu dengan orang yang Kalau ngeliat orang lain sih yang setuju juga. kalau ngeliat diri sendiri enggak. Oh, ya. Maksudnya tuh gimana ya? Kalau ngeliat orang lain ngeliat kayak gitu juga emang kayak Nggak baik. salah. Maksudnya kenapa harus kayak gitu gitu kan? Kayak bisa kalian ngomong kayak yang lain ya, yang lain. Tapi sebenarnya kadang diri kita nih tahu salah, cuman kadang ya kita ngelakuin karena apa ya? Hilaf. Iya, kadang hilang juga kan sebenarnya ya udah. Karena itu ya. Iya. Karena itu kan nikmat itu kan. Iya, benar. Pulang dosanya itu. Yang enak-enak tuh nggak boleh guys, dosa. Aduh, Bener tanggapannya gimana? jangan ditiru. Do ba 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 do do do. Tapi semisalkan dia udah kecanduan gitu, cara ngilangin Iya. gimana? Ya itu kita deketin Dikurangin. Dipepet. Dipepet gitu kan. tahu karena kan kadang kalau kecanduan itu bisa di luar akal gitu. Ya. Jadi tiba-tiba aja refleks gitu kan. Karena namanya udah kecanduan, jadi itu nggak bisa memposisikan dirinya itu. Dia juga bisa di mana aja. Iya. Benar. Kadang bisa di kantin, di kelas tuh. Wah, iya, wah. Iya, wah. Bisa dikantin. Tandu lu pernah Lagi makan bakso begini. sekarang menanggulangi itu ada yang tahu nggak caranya gimana? Menanggulangi ya? Bencana kali gitu. Kayaknya AM deh. Iya. Apa sih menanggulangi? Sebenarnya bukan kalau kayak gitu juga harusnya sih nggak bisa langsung kita bilangin jangan kayak gitu, itu bahaya gitu. Nggak mungkin orang yang udah kecanduan kayak gitu kalau kita bilangin gitu nggak mempan. Jadi kita pertama tuh kita ngertiin keadaan dia dulu. Jadi kalau misalkan dia lagi ngelakuin itu, kita jangan kita pengen kayak kita tenangin udah ya gitu loh. Jangan kayak langsung lu nggak boleh begini, dosa, menyakiti diri sendiri, tidak menerima ciptaan Tuhan, tidak boleh guys. Jangan kayak gitu, karena tuh anaknya itu kayak makin kayak lu nggak mau diomelin. Terus habis itu yang kedua kita kayak tanya kamu kenapa, kalau misalkan kamu nyaman cerita sama aku, lo bisa sama aku gitu. Aku menjaga rahasiamu kok. Terus Ini gak ada bullshit. terus gitu mereka udah bisa terbuka sama kita, udah jadi kita tempat cerita, dan kita bisa tuh nasihatin pelan-pelan. Terus kalau misalkan dia lagi ngelakuin kayak gitu, kita kayak ayo kita gimana ya, jangan sampai dia ngelakuin itu. Jadi kita kayak ayo kita kesini aja yuk buat kita healing lah, ibaratnya kita kesini, kamu lakuin sini jangan cara yang kayak gini. Dan terus kita juga bisa temenin dia kayak kamu mau coba nggak cek ke psikolog atau Halodoc kan sekarang udah ada tuh psikiater secara online itu kan psikolog. Itu kita pertama ya kayak gitu aja sih langkah-langkah yang bisa kita lakuin. Nah selebihnya itu sebaiknya itu dilakukan sama yang ahlinya, medisnya itu. Kita jangan kayak asal kayak
kita kan juga nggak tahu perasaan feel seorang itu kayak gimana. Nah kita jangan kayak asal jangan ngomong, jangan asal ngomong itu nggak boleh. Dan asal ngejudge juga. Iya, jangan ngejudge kayak udah lu nggak menerima ciptaan Tuhan, nggak boleh guys, tuh orang itu mental udah guys. Apalagi kan di zaman sekarang nih, katanya Gen Z mentalnya lama banget, beda sama milenial. Bener sih. Tapi kita juga kayak seiring berjalannya perkembangan zaman tuh orang tuh beda-beda guys. Maksudnya kayak kadang nih gen milenial ini mereka punya anak Gen Z. Nah Gen Z itu kan orang tuanya milenial. Nah milenial ini belum tahu cara menjadi atau kayak belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anaknya si Gen Z ini. Jadi ya tertolong pada Gen Z ini. Jadi kita kayak ngerti kan? Kita kena imbasnya gitu. Dan kadang juga gen milenial ini dulunya sama gen sebelumnya nih di kayak gituin tata istilahnya kayak gitu. Jadi emang pengaruhnya juga. Dan aku punya pesan buat semua teman-teman yang nonton sama teman-teman yang lagi ada di sini. Sebenarnya tuh sama itu jangan ya guys. Aku bilang jangan karena itu kalian udah dikasih yang sempurna. Ingat manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna ya teman-teman. Punya akal, punya pikiran itu digunakan dengan baik. Jangan kayak gitu. Nah kalau misalkan kalian melampiasinya dengan hal yang baik kayak Tuhan masih bilang hambaku ini sungguh baik, sungguh kayak udah merawat apa yang diberikan, udah merusak itu keren banget. Dan asal kalian tahu sama itu kayak narkoba gitu loh, dia tuh bikin kecanduan bener-bener ya susah buat berhenti. Salah saya kalau kalian punya masalah jangan dipendam, kalian punya tempat. Dan ceritanya boleh kan biasanya tuh sekarang ada ya kayak orang buat di base gitu kan bisa nih dia adminnya kayak yang mau cerita ke kirim ke sini ya anon gitu. Bisa gitu ya. Kan zaman udah maju ya guys, kan bisa cerita dari mendekat ya di online juga kayaknya psikiater online, psikolog bisa di Twitter juga bisa, asalkan akunnya digembok ya guys. Kalau aku udah nggak digembok Yang ada bohong. terus pakai nama samaran harus itu aja pengalaman ya. Kamu juga iya saya juga sih. Apa ya sih? Dia mau bicara lagi gak ini tentang mental health? awalnya tuh dari dia punya masalah biasa tapi dia nggak ceritain atau misalnya dia pendam semuanya, dia cuman ya udah jalan dia sendiri. Terus tiba-tiba beneran bingung, udah kayak banget gitu masalahnya. Terus kayak orang-orang yang selama ini dia percaya tiba-tiba hilang gitu. Jadi kayak beneran gak ada buat tempat ngeluarin unek-uneknya lagi lah, itulah mau terakhir juga nggak bisa kayak gila beneran gitu kan. Emang gila beneran. Aku mau nanya dong nih kan, biasanya orang kena mental health pasti ada penyebabnya kan, ada penyebabnya kenapa dia bisa kena. Nah kalau dari kalian ada kena mental tuh kenapa Ya bisa yang utama itu apa? dari lingkungan keluarga dulu. Keluarga. Ya, karena cukup bisa dibilang dua-duanya toksik ya. Dari bapak dan ibu, jadi kayak kita gak punya saudara dan saya juga anak tunggal, jadi nggak punya kakak nggak punya adik. Terus orang tua saya juga salah satu korban dari mereka. Jadi saya gak deket dan saya malah harus jadi penghubung antara mereka berdua. Dulu iya, sekarang jadi jembatan, jadi penghubung, jadi inian mereka. Kayak misalkan mereka kalau mau cerita ke saya, padahal harusnya mereka ingat, tapi mereka lupa ya, nggak apa-apa gitu. Harus nggak apa-apain ya guys. Banyak. Ben, gak semua kita harus gak apa-apa sekali teriak loh. Woi, gue kenapa-napa. Gue harus tahu gue itu kenapa-napa. Lo peduli, kayak AM ini cocok buat tutor-tutor kita sih. Ya, silakan DM Instagram A-nya 4. Tapi mental health ini tuh ada hubungan nggak sih sama pembesaran? Ada apa tuh hubungannya? Apa tuh? Kan? Bisa aja sih kayak
Soalnya kayak Kak Manda nih, tadi Kak Manda bilang jadi jembatan. Nah orang tua Kak Manda aja nggak tahu Kak Manda itu kayak gimana. Berarti ada hubungannya sama Kak. Jadi kayak bisa aja yang sama ini orang-orang bantuin kita, orang-orang yang menerima cerita kita, orang-orang yang apa sih nawarin kita, misalnya kayak misalnya kayak jadi tutor-tutor buat orang, bisa aja ternyata dia tuh orang yang membutuhkan people pleaser juga gitu. Kalau zaman sekarang badut. Ya, betul. Malu. badut back di gitu. Terus lagi Mas Repi. Gitu. Ada yang mau menambahkan dari segmen mental health atau health sih? Tapi yang tadi saya dengar dari Nadia berarti ada hubungannya juga sama people come and go. Ya, ya guys. Apalagi tuh? Nggak sih sebenarnya people come and go emang iya nggak semua menetap. Yang misalkan yang berjodoh aja diitin dengan kematian, dipisahkan dengan kematian. Iya. Udah ngalamin. Ya kayak ini udah ngalamin guys. Misalkan DM tapi bener sih guys, gak ada orang yang bener-bener stay di kita tuh gak ada. Semua tuh bakal pergi guys. Kayak sendiri berjalan. Saya juga banyak we all need some. Jadi kayak orang yang beneran kayak misalnya nih kita di SMP nih kuat banget, tiba-tiba SMA tuh pindah sekolah walaupun emang kita bakal tetap terus komunikasi tapi tetap aja kan nggak terus stay sama kita, terus kita juga jadi punya teman yang baru, terus kita berharap nih di kelas ini orang itu bakal tetap stay sama kita, nggak taunya pas kuliah bentar lagi, jadi kan kayak nggak bakal stay. Gak perlu nunggu kuliah dari kayaknya. Dari kelasnya ya pergi ya teman-teman. Baru syukurin juga. Kalian yang nonton punya Pengalaman atau pernah itu mungkin atau punya cerita bisa langsung bisa di kalau di komentar atau DM Instagram kita, OSIS boleh. Oh iya kalian bisa loh. Kalau mau jadi bintang tamu kita. Ya, kalian kalau menjadi bintang tamu kita boleh, tapi kalian harus komen guys. Terus juga harus like, follow, DM. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu apa? Gratis. Bayar pakai kuota soalnya. Klik subscribe tadi. Udah selesai. Langsung jadi bestie banget. Loncengnya juga tuh jadi. Iya, sekarang jangan lupa diaktifin biar tahu uploadan terbaru dari kita. Pesan-pesannya dong Kak. Pesan-pesannya ya, apa pesan-pesannya? Silakan harus mencintai diri sendiri. Love self-love. Self-love, love yourself. Seperti Lagu lagunya tuh. BTS. Bukannya justru iya, justru Oke guys, buat kalian yang punya saran buat episode selanjutnya di YouTube ini, kalian bisa aja langsung DM di IG OSIS 415 Jakarta atau komen di bawah juga boleh. Nanti kita kapan-kapan juga bakal buka question box di Instagram. Atau kalian kalau mau cerita pengalaman kalian atau mau jadi bintang tamu di podcast bisa banget komen di bawah tanpa ada biaya